Dalam akhir perjalanan finansial kita seringkali bertanya, berapa banyak yang bisa aku wariskan? Tapi seiring bertambahnya usia, pengalaman hidup mengajarkan kita bahwa pertanyaan yang lebih dalam dan lebih bermakna adalah, apa yang sebenarnya ingin aku wariskan? Dan jawaban dari pertanyaan ini tidak hanya bicara soal uang, tetapi juga tentang nilai, teladan, dan semangat hidup yang kita tinggalkan di belakang. Warisan sejati bukanlah tumpukan kekayaan yang bisa diukur dengan angka, melainkan benih-benih kebaikan yang kita tanam dalam hidup orang lain. Ia hadir dalam bentuk kebiasaan baik yang ditiru, dalam nasihat sederhana yang membekas, dalam cara kita memperlakukan sesama, dan dalam pilihan-pilihan hidup yang mencerminkan keberanian, kejujuran, dan kasih sayang. Mungkin kita tidak memiliki warisan berupa tanah atau rumah, tetapi kita bisa meninggalkan semangat pantang menyerah, cinta tanpa syarat, dan kesediaan untuk terus belajar. Bertambahnya usia adalah proses mengumpulkan makna, bukan hanya mengumpulkan kekayaan. Di setiap fase kehidupan, kita mengukir pilihan, membentuk kebiasaan, dan menyemai nilai. Dan ketika suatu hari nanti langkah kita melambat dan dunia terasa lebih sunyi, kita mulai menyadari bahwa semua perjuangan bukanlah tentang seberapa besar rumah yang kita tinggali, tetapi tentang seberapa banyak hati yang pernah kita hangatkan. Ketika kita menyadari bahwa kita tak bisa membawa apapun saat pergi, kita mulai memahami bahwa yang benar-benar penting adalah apa yang kita tinggalkan di hati orang lain, bukan apa yang kita tinggalkan di rekening bank. Warisan semacam ini tidak hanya akan bertahan, tapi juga akan terus tumbuh, diperpanjang oleh generasi berikutnya yang membawa nilai-nilai itu ke dalam hidup mereka sendiri. Setiap kebaikan kecil yang pernah kita lakukan, setiap kata yang membesarkan hati, akan menjadi percikan cahaya yang menyala jauh melampaui hidup kita. Karena pada akhirnya, kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk menciptakan lingkaran kebaikan yang akan terus berputar, bahkan saat kita telah tiada. Kita hidup untuk meninggalkan warisan tak kasat mata, cara kita memeluk orang di kala duka, senyum yang menenangkan di tengah badai, keputusan yang kita buat saat tidak ada yang melihat, dan pengorbanan yang tidak pernah disebutkan tetapi dirasakan dampaknya sepanjang hidup orang lain. Itulah kekayaan yang tak bisa diukur oleh angka, tak bisa diwariskan dalam bentuk dokumen legal, tapi tertanam dalam ingatan dan kebiasaan mereka yang pernah disentuh oleh kasih, kejujuran, dan kehadiran kita. Dalam setiap tindakan kecil yang tulus, dalam tiap waktu yang kita pilih untuk hadir alih-alih sibuk mengejar ambisi, dalam keikhlasan memberi tanpa menuntut balas, disitulah kekayaan sejati kita hidup dan diwariskan. Warisan yang demikian tak bisa dihitung dalam bentuk nominal, tapi bisa dirasakan dalam keheningan ketika seseorang mengenang nasihat bijak kita, dalam langkah mereka yang lebih percaya diri karena dulu pernah kita dukung, dalam cara mereka mencintai dan mengasuh karena melihat bagaimana kita melakukannya. Mewariskan nilai adalah membentuk pondasi kehidupan orang lain dengan keteladanan yang konsisten dan kasih yang nyata. Itu sebabnya, hidup bukan hanya tentang menyisihkan harta, tapi juga tentang menabur makna. Jika kita mampu membuat satu orang merasa bahwa hidupnya berharga karena kehadiran kita, maka kita sudah menciptakan warisan yang tidak akan pernah lapuk oleh waktu. Dan warisan semacam ini tidak berhenti di satu generasi, ia menyebar, meluas, dan hidup di balik setiap keputusan baik yang mereka ambil kelak, karena nilai-nilai yang kita wariskan telah menjadi bagian dari mereka. Karena setiap manusia adalah mata rantai dari keberlanjutan nilai-nilai yang luhur. Kita tidak hidup dalam ruang hampa, dan setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menjadi cermin yang dilihat oleh mereka yang datang setelah kita. Dalam cara kita berbicara, dalam keputusan-keputusan saat menghadapi tekanan, dan dalam ketulusan kita saat membantu orang lain, semuanya membentuk warisan tak tertulis yang menjadi bagian dari identitas generasi mendatang. Dan saat kita memilih hidup yang jujur, penuh empati, dan sadar akan dampak kita terhadap orang lain, kita sedang menanamkan fondasi bagi generasi selanjutnya. Kita menciptakan warisan yang lebih kuat daripada batu dan lebih tahan lama daripada emas, karakter. Sebab, bukan jumlah warisan yang akan menyelamatkan mereka saat badai kehidupan datang, tetapi nilai-nilai yang telah kita tanam, keberanian untuk mencoba lagi saat gagal, kerendahan hati saat berhasil, dan integritas untuk tetap benar saat tergoda menyimpang. Bukan dalam bentuk warisan yang bisa dinilai rupiah, tapi dalam bentuk kehadiran yang mereka tiru, keteladanan yang menginspirasi, dan cinta yang mereka teruskan. Warisan ini tak bisa dibeli, tak bisa diwariskan lewat dokumen hukum, tapi bisa terasa dalam cara mereka hidup, bermimpi, dan memperlakukan dunia di sekitar mereka.
Bab ini mengajak kita untuk menyelami ulang makna warisan, tidak semata-mata sebagai peninggalan materi, tetapi sebagai jejak hidup yang membentuk dan membimbing generasi berikutnya. Warisan bukan sekadar tentang berapa besar kekayaan yang kita tinggalkan, tapi lebih tentang warisan tak kasat mata, nilai, prinsip, dan karakter yang kita wariskan melalui tindakan dan keputusan sehari-hari. Apakah anak-anak kita akan mengingat kita karena rumah yang besar, atau karena prinsip yang kita pegang teguh, integritas yang tak kita gadaikan, dan cinta yang tanpa syarat? Apakah mereka akan berkata, "Ayahku tak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan, dan ibuku selalu memilih kejujuran meskipun itu sulit." Itulah jenis warisan yang membentuk fondasi moral dan arah hidup seseorang. Karena pada akhirnya, warisan sejati adalah ketika nilai-nilai yang kita tanam mampu hidup dalam keputusan dan tindakan generasi setelah kita, bahkan saat nama kita tak lagi disebut. Kekayaan materi bisa mengubah kehidupan generasi berikutnya, tapi kekayaan makna akan membentuk karakter mereka dan memperkuat fondasi emosional serta moral mereka untuk menghadapi dunia yang kompleks. Harta bisa membantu membeli kenyamanan, tapi hanya nilai-nilai luhur yang bisa membentuk manusia seutuhnya. Mewariskan kebijaksanaan, empati, dan keteguhan prinsip jauh lebih berharga daripada mewariskan rekening tabungan atau portofolio investasi. Sebab, uang bisa habis, dibelanjakan, salah kelola, atau musnah oleh inflasi dan krisis. Tapi pemahaman tentang bagaimana menghormati uang, bagaimana menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab, bagaimana melihat uang sebagai alat bukan tujuan, itulah warisan sesungguhnya. Cara berpikir yang sehat tentang uang, nilai tentang kerja keras, ketekunan, dan kesederhanaan, itulah yang bertahan dan menurun, bukan hanya dalam satu generasi, tapi lintas zaman. Anak-anak yang melihat orang tuanya bekerja keras dengan integritas, mengatur pengeluaran dengan bijak, dan tetap murah hati di tengah keterbatasan, akan menyerap pola itu bukan sebagai teori, melainkan sebagai teladan hidup. Mereka belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi dari apa yang ditunjukkan, dalam tindakan kecil sehari-hari, dalam keputusan sulit yang dipilih dengan hati-hati, dalam cara orang tua mereka memperlakukan orang lain, terutama saat tidak ada yang melihat. Nilai-nilai itu akan mereka bawa ke keluarga mereka sendiri, ke dalam keputusan keuangan mereka, dan bahkan ke dalam cara mereka memandang keberhasilan dan kegagalan. Mereka mungkin tidak mengingat dengan detail semua wejangan atau nasihat yang pernah kita ucapkan, tetapi mereka akan mengingat atmosfer di rumah yang dibentuk oleh kejujuran, rasa syukur, dan tanggung jawab. Mereka akan mengingat nada suara kita saat menasihati mereka dengan sabar, bagaimana kita tertawa meski sedang kekurangan, dan bagaimana kita menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak meskipun dalam diam menyimpan beban yang berat. Mereka akan mengingat sore hari di mana kita tetap menyediakan makan malam sederhana meski dompet sedang menipis. Mereka akan mengingat malam-malam saat kita duduk bersama, menenangkan mereka saat gagal, sambil berkata bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh nilai ujian atau jumlah uang yang mereka punya. Mereka akan mengingat bagaimana kita tetap mengucapkan terima kasih atas hal kecil, memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus berteriak, dan memilih diam ketika emosi bisa saja melukai. Ingatan itu menempel bukan karena dramanya besar, tapi karena ketulusannya nyata. Lebih dari sekadar warisan finansial, yang mereka serap adalah sistem keyakinan, cara memandang uang sebagai alat, bukan tujuan, melihat keberhasilan bukan sebagai tahta, tapi sebagai tanggung jawab, dan memahami bahwa kesederhanaan bukan kekurangan, tapi pilihan sadar untuk hidup dengan cukup. Nilai-nilai ini bukanlah teori, melainkan pola hidup yang tumbuh dari konsistensi, keteladanan, dan kehadiran yang bermakna setiap hari. Mereka belajar bahwa kebebasan bukan berarti bisa memiliki segalanya, melainkan kemampuan untuk memilih dengan sadar, tanpa tekanan dari lingkungan atau ekspektasi sosial. Mereka mengamati bagaimana kita lebih memilih berdiskusi daripada berdebat, lebih memilih keheningan daripada membalas dengan amarah, lebih memilih menunda kesenangan sesaat demi ketenangan jangka panjang. Dalam proses itu, mereka membentuk standar pribadi, tidak hanya berdasarkan hasil yang tampak, tetapi dari cara mencapai hasil tersebut. Dan ketika mereka sudah dewasa nanti, nilai-nilai itu akan menjadi kompas diam-diam dalam diri mereka, membimbing saat hidup mulai menggoda mereka untuk mengejar jalan pintas atau bersaing tanpa batas. Dalam keheningan keputusan-keputusan besar, saat mereka sendirian menghadapi pilihan moral atau dilema kehidupan, suara hati yang terbentuk dari nilai-nilai yang kita wariskan akan memandu mereka, bukan dengan teriakan,
tetapi dengan bisikan yang lembut, tapi tegas. Dan tanpa sadar, mereka akan menjadi penerus warisan tak kasat mata itu, mewarisi bukan hanya apa yang kita punya, tetapi siapa kita sebenarnya. Mereka akan membawa nilai itu dalam pernikahan mereka, dalam cara mereka membesarkan anak-anak mereka sendiri, dalam cara mereka mengambil keputusan saat dunia menawarkan jalan yang lebih cepat tapi kurang bermartabat. Bahkan mungkin, dalam momen sunyi di mana mereka merasa kalah oleh hidup, nilai-nilai itu akan muncul seperti cahaya yang pernah kita nyalakan dalam hati mereka, menjadi obor yang menerangi langkah kecil mereka di tengah keraguan dan badai. Mereka mungkin tidak pernah mengucapkannya secara langsung, tetapi dalam cara mereka bersikap, dalam kesabaran mereka saat menghadapi anak-anaknya sendiri, dalam pilihan-pilihan kecil yang mencerminkan integritas, dalam bagaimana mereka menjaga janji, bahkan yang terkecil sekalipun, kita akan melihat refleksi dari nilai yang pernah kita tanamkan. Warisan itu tidak berbentuk benda, tetapi hidup dalam perilaku, dalam kehangatan yang mereka ciptakan dalam keluarganya, dalam keberanian mereka mencintai meski dunia mengajarkan untuk curiga. Dan semakin waktu berjalan, warisan ini akan bercabang. Setiap tindakan kecil yang mereka tiru dari kita akan menyebar ke orang-orang di sekitar mereka. Nilai itu akan memengaruhi cara mereka memimpin tim, cara mereka berbagi kepada tetangga, atau bahkan cara mereka menangani konflik dalam rumah tangga. Nilai bukanlah sesuatu yang diam, ia hidup, ia bergerak, dan ia tumbuh. Dan jika ditanam dengan penuh kesadaran dan cinta, ia akan menjalar menjadi hutan keteladanan yang teduh bagi siapapun yang melewatinya. Di setiap keputusan yang tampaknya sepele, memilih untuk tidak berutang demi gaya hidup, menolak sogokan kecil di tempat kerja, atau tetap jujur meski semua orang di sekelilingnya menyimpang, mereka sedang menghidupkan warisan itu. Dalam diam, dalam pilihan yang tidak dipuji, dalam kesetiaan terhadap nilai yang pernah mereka lihat dan rasakan sejak kecil. Begitulah nilai-nilai itu hidup, bertumbuh, dan diwariskan. Mereka tidak selalu menyadari prosesnya, tapi setiap kali mereka berkata, tidak, pada jalan pintas yang menggoda, mereka sedang meneguhkan warisan moral yang ditanamkan oleh generasi sebelumnya. Mereka sedang berkata, meski dalam hati, bahwa integritas adalah warisan yang tidak bisa dibeli, dan karena itu, harus dijaga dengan hati-hati. Mereka sedang berkata bahwa meski dunia bergerak cepat dan seringkali tidak adil, nilai-nilai luhur tetap memiliki tempat yang kokoh dalam keputusan kita. Seperti benih yang tumbuh menjadi pohon, nilai-nilai itu akan memberikan keteduhan yang tak terlihat, tapi nyata, bagi generasi yang belum lahir. Keteduhan itu bukan sekadar simbol ketenangan, tapi menjadi sumber daya batin yang menopang seseorang dalam menghadapi tekanan hidup. Ia bisa menjelma menjadi keluarga yang lebih hangat, lingkungan kerja yang lebih jujur dan suportif, atau anak-anak yang tumbuh dengan rasa aman dan harga diri yang kuat karena orang tuanya memilih bertindak benar meski tidak populer. Keteduhan itu menyebar perlahan, seperti bayangan dari pohon besar yang tidak hanya melindungi dari terik matahari, tetapi juga menjadi tempat bersandar bagi jiwa-jiwa yang lelah. Ia memengaruhi suasana, memperkuat pondasi kehidupan, dan menjadi bukti bahwa keputusan baik yang diambil hari ini, sekecil apapun, akan tumbuh menjadi perlindungan yang kuat dan berarti di masa depan. Nilai yang dihidupkan dari generasi ke generasi ini menjadi penopang tak terlihat dari peradaban yang sehat dan berkelanjutan. Ia bagaikan akar pohon yang meski tak tampak di permukaan, menopang batang, cabang, dan daun agar tetap tegak dan tumbuh menjulang. Dalam kesederhanaan keputusan sehari-hari, saat seseorang menepati janji kecil yang pernah ia ucapkan, saat memilih untuk berbagi walau tengah kekurangan, saat dengan rendah hati mengakui kesalahan tanpa merasa malu, warisan itu diam-diam diteruskan. Semua tindakan kecil ini, meski tampak remeh, menjadi bagian dari narasi besar tentang sebuah keluarga yang tahan banting, sebuah komunitas yang saling menopang, atau sebuah bangsa yang mampu bertahan bukan karena gemerlap hartanya, tetapi karena nilai-nilai yang dijaga dengan penuh cinta oleh orang-orang di dalamnya. Nilai itu hadir dalam kebiasaan yang diulang, dalam respons yang konsisten terhadap tekanan hidup, dan dalam keputusan yang tetap bermartabat meski tak disorot dunia. Disitulah letak kekuatan tak terlihat yang membentuk fondasi sebuah peradaban yang tak sekadar bertahan, tapi juga tumbuh dengan jiwa. Mereka akan mengingat bagaimana kita mengatur uang di saat sulit, bukan dengan kepanikan, tapi dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa segalanya bisa diatasi dengan akal sehat dan kerja keras. Mereka akan melihat bagaimana kita tetap menabung walau kecil jumlahnya, tetap memberi walau sedikit yang kita punya, dan tetap berbagi walau tak diminta.
Dan di saat kita sendiri kekurangan, mereka akan melihat bahwa kemurahan hati tak perlu menunggu kelimpahan. Bahwa dalam kondisi yang paling tidak nyaman sekalipun, kita tetap memilih bersikap baik, karena kebaikan bukan soal situasi, tapi soal pilihan. Ingatan-ingatan ini akan menjadi kompas moral dan emosional yang menuntun mereka saat mereka sendiri kelak menjadi orang tua, pasangan hidup, atau pemimpin. Dalam diam, dalam keputusan-keputusan yang tampaknya sepele, mereka akan menyadari bahwa yang mereka lakukan, cara mereka menahan diri dari belanja impulsif, cara mereka menghibur pasangannya yang sedih, atau cara mereka memutuskan untuk menabung daripada berfoya-foya, semuanya berasal dari pola yang pernah mereka lihat, yang pernah mereka rasakan, bahkan saat mereka belum bisa memahaminya secara logis. Dan begitulah nilai hidup diteruskan. Tidak dengan ceramah panjang, tapi dengan kehadiran yang konsisten. Tidak lewat tuntutan keras, tapi melalui kebiasaan yang penuh cinta. Dan itulah warisan paling kuat, yang membentuk hati, menuntun pikiran, dan menghidupkan kembali semangat seseorang saat dunia terasa berat. Ketika nilai-nilai itu tertanam dalam, mereka menjadi bagian dari identitas, bukan sekadar pilihan. Mereka menjadi fondasi bagi keputusan besar dalam hidup mereka kelak, dalam memilih pasangan hidup, dalam membesarkan anak-anak mereka, dalam mengelola usaha, dan dalam menghadapi tantangan hidup. Dan saat generasi berikutnya kembali mengulang pola tersebut, maka kita tidak hanya mewariskan teladan, kita sedang membangun peradaban yang kuat, dimulai dari satu keluarga, satu rumah, satu hati yang dibentuk oleh nilai yang kokoh. Inilah kekayaan sejati, ketika seseorang yang tak lagi hadir secara fisik tetap hidup dalam setiap langkah dan keputusan generasi setelahnya. Ia hidup dalam cara mereka menghadapi tantangan dengan kepala tegak, dalam cara mereka menunjukkan kasih di tengah kesulitan, dan dalam keberanian mereka untuk memilih yang benar meski sulit. Sebuah warisan tak terlihat, tapi terasa, seperti napas lembut yang tak terdengar namun tetap menguatkan. Ia tak perlu diumumkan, tapi terasa nyata dalam keikhlasan memberi, dalam keteguhan memegang prinsip, dan dalam konsistensi bertindak dengan hati yang tulus. Warisan semacam ini menjadi kompas diam-diam dalam hidup banyak orang, membisikkan nilai yang tak lekang oleh zaman dan tak terhapus oleh waktu. Di zaman sekarang, terlalu banyak orang fokus pada warisan dalam bentuk aset, properti, saham, kendaraan, dan investasi. Tapi bagaimana dengan warisan emosional? Warisan spiritual? Apakah kita memberi waktu yang cukup untuk membangun kenangan, membagikan cerita, dan menunjukkan dengan tindakan apa itu kasih sayang, keberanian, dan tanggung jawab? Mungkin warisan terbaik adalah saat anak-anak kita berkata dengan mata berbinar, "Ayah dan ibu mengajarkanku untuk hidup jujur, memilih dengan hati nurani, dan mencintai tanpa syarat, bahkan ketika dunia tidak mengajarkan itu." Mungkin warisan sejati tidak tertulis dalam surat wasiat atau laporan keuangan, melainkan terpahat dalam ingatan mereka yang pernah merasakan hangatnya pelukan kita di tengah kekecewaan, mendengar suara sabar kita saat mereka ragu, dan melihat keteguhan kita berdiri untuk kebenaran meski tidak nyaman. Nilai-nilai itu akan tetap hidup, bahkan ketika kita tidak lagi ada, karena mereka telah tumbuh menjadi bagian dari siapa mereka, sebuah warisan yang tidak bisa diwariskan lewat dokumen, tapi melalui kehidupan yang dijalani dengan cinta dan konsistensi. Mari kita pikirkan ulang, bagaimana kita ingin diingat? Apakah sebagai orang yang memiliki banyak pencapaian duniawi, atau sebagai pribadi yang menghadirkan makna dalam hidup orang lain? Sebab pada akhirnya, kebermaknaan hidup tidak pernah benar-benar diukur dari saldo akhir di rekening, dari luas rumah yang kita miliki, atau dari jabatan yang pernah kita sandang, melainkan dari seberapa dalam jejak yang kita tinggalkan di hati orang lain. Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang mampu menyentuh, mengangkat, dan menguatkan kehidupan orang lain. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita hadir, tulus, nyata, dan setia menjadi cahaya di tengah gelapnya tantangan hidup orang lain. Itulah cara kita dikenang, bukan dari berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi dari berapa banyak yang kita berikan dengan hati. Warisan terbaik adalah ketika seseorang bisa menjalani hidupnya dengan lebih utuh, lebih berani, dan lebih penuh harapan karena pernah mengenal kita. Karena sesungguhnya, warisan sejati tidak membutuhkan kekayaan yang besar atau gelar yang tinggi, melainkan keberadaan kita yang konsisten dalam ketulusan, keputusan-keputusan kecil yang berlandaskan nilai luhur, dan keberanian untuk menjalani hidup secara otentik. Saat seseorang merasa lebih kuat karena pernah mendengar kata-kata kita, lebih tenang karena pernah merasakan pelukan kita,
atau lebih yakin dalam mengambil keputusan karena melihat cara kita hidup, disitulah warisan itu hidup dan terus bekerja, jauh setelah kepergian kita. Warisan ini bukan tentang meninggalkan sesuatu, tapi tentang meninggalkan seseorang dalam keadaan yang lebih baik.